Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifina. Saya dari kelas 5B Kompak. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi murabahah dengan menggunakan bantuan program Visual Basic 2013. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pengertian akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh untuk akuntansi murabahah. Pertama-tama, Bank Syariah melakukan transaksi murabahah dengan nasabah Sydney atas mobil Innova. Margin yang disepakati setara 20%. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan. Terlihat untuk nomor ref 1.1 pada tanggal 2 Januari 2016, transaksinya yaitu nasabah Sydney menyerahkan uang muka ke Bank Syariah sebesar 15 juta. Terlihat di program Visual Basic 2013. Di sini jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 15 juta pada hutang uang muka murabahah di kredit sebesar 15 juta. Kas masuk ke debit karena bank menerima uang muka dan nasabah sebesar 15 juta yang akhirnya menyebabkan timbulnya hutang uang muka murabahah, yaitu bank berhutang kepada nasabah untuk membeli mobil yang diinginkan oleh nasabah karena bank ada sebagai perantara. Jadi karena hutang uang muka bertambah, jadi hutang uang muka murabahah masuk ke kredit sebesar 15 juta. Kita masukkan jurnal untuk nomor ref 1.2. Kita lihat lagi contoh soalnya. Bank Syariah membayar uang muka kepada dealer sebesar 7.500.000 yang jika dibayarkan akan hangus. Jurnalnya yaitu sebagai berikut. Piutang uang muka murabahah sebesar 7.500.000 pada kas sebesar 7.500.000. Di sini piutang uang muka murabahah di debit 7.500.000 terjadi karena bank membayarkan uang kepada dealer sebagai perjanjian agar mobil yang dibeli tidak hangus. Jadi untuk sementara bank membayarkan uang muka kepada dealer sehingga uang kita ada di dealer, sehingga akhirnya muncul piutang uang muka murabahah dan piutang bertambah di debit sebesar 7.500.000. Lalu menimbulkan munculnya kas yang berkurang karena kas Bank Syariah berkurang untuk membayar uang muka ke dealer sebesar 7.500.000 yang akhirnya kas berkurang masuk ke kredit. Kita simpan. Untuk ref 1.3 terlihat lagi contoh soal. Pada tanggal 4 Januari, mobil dibeli atas nama Bank Syariah dengan harga perolehan sebesar 400 juta.
Jurnalnya sebagai berikut. Persediaan merabah sebesar 400 juta. Piutang uang muka merabah termasuk kredit 1 juta 500. Terakhir adalah kas sebesar selisih harga tersebut, yaitu sebesar 392 juta 500. Di sini dapat dilihat ini adalah jurnal untuk pembelian mobil oleh Bank Syariah kepada dealer. Di persediaan merabah sebesar 400 juta masuk ke debit karena mobil telah dibeli oleh Bank Syariah dan telah diterima oleh bank, sehingga akhirnya persediaan yaitu mobil masuk ke debit karena persediaan bertambah. Setelah itu piutang uang muka merabah di kredit 7.500.000. Piutang uang muka berkurang karena piutang uang muka telah habis untuk membayar yang persediaan yang mobil yang 400 juta tadi. Sedangkan kas masuk ke kredit 392.500.000 didapat dari 400 juta dikurang uang muka Bank Syariah yang 7.500.000 di nomor jurnal 1.2, yaitu sebesar 7.500.000. Jadi 4 juta dikurang 7.500 sama dengan 392.500. Kas masuk kredit karena bank membayar uang kepada dealer untuk membeli mobil. 1.4. Kita lihat lagi contoh soalnya. Akad merabah nasabah dan bank dilaksanakan. Mobil diserahkan kepada nasabah Sydney. Kita input lagi. 1. Tanggal 5. Akad dilaksanakan. Jurnalnya yaitu sebagai berikut. Piutang merabah sebesar 477 alias 477 juta masuk ke debit pada persediaan merabah besar 400 juta dan margin merabah ditangguhkan sebesar 77 juta. Saya akan jelaskan jurnal untuk 1.4.1. Pertama-tama, supaya lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mulai di kredit. Persediaan merabah di kredit sebesar 400 juta. Persediaan ini didapat dari nomor jurnal 1.3 tadi, yaitu ketika bank sudah menerima mobil sebesar harga perolehan 400 juta. Karena
akad telah dilaksanakan, maka mobil diserahkan kepada nasabah sehingga akhirnya mobil diserahkan, yaitu akhirnya persediaan berkurang sebesar 400 juta. Setelah itu dilihat ada margin merabah ditangguhkan di kredit sebesar 77 juta. 77 juta didapat dari HP, yaitu harga perolehan sebesar 400 juta, harga perolehan mobil. Setelah itu dikurang dengan uang muka yang diserahkan oleh nasabah di nomor jurnal 1.1 awal, yaitu sebesar 15 juta, dan akhirnya muncullah hasil piutang nasabah kepada kita, yaitu sebesar 385 juta. Setelah itu 77 juta didapat dari 20%, yaitu margin yang disepakati di awal soal tadi, dikali dengan 385 juta, yaitu piutang yang kita dapat perhitungan tadi. Jadi 385 juta dikali 20% hasilnya adalah 77 juta. Jadi karena persediaan dan margin ada di kredit dan totalnya sebesar 470 juta, jadi piutangnya sebesar 470 juta dapatnya dari persediaan ditambah margin merabah yang ditangguhkan. Dapat saya jelaskan bahwa margin merabah yang ditangguhkan yaitu adalah keuntungan bank yang didapat dari nasabah tetapi belum diterima oleh bank, jadi namanya masih ditangguhkan. Jadi total uang bank yang ada di nasabah tadi yaitu sebesar 477 juta, atau nasabah berhutang kepada bank sebesar 477 juta. Kita buka lagi nomor ref 1.4.2. Itu terjadi pada tanggal 5 Januari juga dengan transaksi piutang dikurangi sebesar uang muka. Jurnalnya yaitu sebagai berikut. Tentang uang muka merabah sebesar 15 juta pada piutang merabah sebesar 15 juta. Dan dilihat di keterangan bahwa piutang dikurangi sebesar uang muka. Jadi piutang berkurang dan hutang nasabah juga berkurang. Karena uang muka nasabah di awal tadi telah dijelaskan sebesar 15 juta, dapat dilihat nasabah telah menyerahkan uang muka ke bank syariah sebesar 15 juta. Di sini piutang telah dikurangi, jadi piutang yang berkurang sebesar 15 juta di kredit. Karena piutang berkurang maka diletakkan di kredit, dan hutang uang muka juga dikurangi, yang awalnya terdapat di awal berkurang sehingga
bank tidak lagi berhutang kepada nasabah. Jadi piutang uang muka di debit 15 juta pada piutang murabahah 15 juta. Setelah itu kita langsung ke nomor ref 1.5 yang terjadi pada tanggal 16 Januari. Di soal dijelaskan bahwa nasabah Sydney membayar angsuran ke-1. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa jurnalnya ada sebagai berikut. Kas sebesar 38.500.000 di debit pada piutang murabahah, di kredit sebesar 38.500.000. Lalu ada margin murabah ditangguhkan sebesar 6.416.667 pada pendapatan margin murabahah sebesar 6.416.667. Untuk lebih jelasnya, perhitungannya akan saya jelaskan di Excel. $38.500 didapat dari angsuran, yaitu sebesar 462 juta dibagi dengan 12 hingga menghasilkan 38.500.000. 462 juta didapat dari piutang di awal yang 385 juta piutang nasabah ditambah dengan margin atau keuntungan bank sebesar 70 juta, sehingga total angsuran untuk nasabah yang harus dibayar kepada bank yaitu sebesar 462 juta. Lalu 462 juta ini dibagi 12 bulan untuk mendapatkan hasil angsuran per bulan untuk nasabah membayar kepada bank yang menghasilkan 38.500, sehingga didapatlah kas pada piutang sebesar 38.500. Kas masuk ke debit karena bertambah nasabah membayar, jadi kas bank bertambah sebesar 38.500. Lalu piutang murabahah berkurang atau hutang nasabah kepada bank telah berkurang. Piutang berkurang masuk kredit sebesar 38.500. Setelah itu saya akan menjelaskan perhitungan untuk
hasil 6.416.667. Rp6.416.667 didapat dari 70 juta atau margin yang telah atau hasil dari keuntungan atau margin yang telah disepakati sebesar 20% itu dibagi 12 bulan yang menghasilkan 6.416.667. Untuk penjelasnya saya contohkan 70 juta dibagi 12 hasilkan 6.416.667. Berarti pendapatan keuntungan bank per bulan dari nasabah yaitu sebesar 6.416.667 dan keuntungan murabah yang ditangguhkannya sebesar 641.667 masuk ke debit. Dan kita input untuk nomor jurnal yang terakhir titik 6 juga pada tanggal 16 Februari 2016 nasabah Sydney belum membayar angsuran kedua. Jurnalnya sebagai berikut. Ini adalah jurnal untuk transaksi nasabah belum membayar angsuran kedua. Pertama-tama saya jelaskan dulu. Untuk jurnal yang pertama itu piutang murabah jatuh tempo di debit 38.500 pada piutang murabah 38.500 di kredit. Karena nasabah belum membayar angsuran kedua, maka bank belum menerima keuntungan yang harusnya, maksudnya bank belum menerima angsuran uang dari nasabah, sehingga piutang murabah jatuh tempo masuk ke debit sebesar 38.500 dan piutang berkurang 38.500. Setelah itu di jurnal kedua dan margin murabah ditangguhkan pada pendapatan margin murabah sebesar 6.146.667. Di sini jurnalnya masih sama seperti jurnal di atas.
Ini adalah jurnal untuk menjelaskan pendapatan keuntungan yang akan diterima oleh bank. Setelah itu, kita lihat untuk laporan jurnal umumnya. Di sini ada jurnal per tanggal dan jurnal keseluruhan. Untuk per tanggal, contoh kita lihat tanggal 8, maka yang muncul mulai tanggal 8. Berikutnya kita lihat laporan jurnal umum keseluruhan. Selain itu, di sini juga ada laporan untuk buku besar. Kita pilih tanggalnya. Misalkan kita pilih tanggal 5 sampai 16. Kita pilih kas, kalau ke cetak, maka akan muncul buku besar untuk akun tersebut. Di sini dapat terlihat mulai tanggal 5 saldo terakhir untuk kas yaitu 38.500. Kita pilih mulai tanggal 1, maka yang muncul adalah kas ternyata minus sebesar Rp346.500.000. Dan kita lihat untuk neraca saldonya. Dapat dilihat kas berada di saldo kredit sebesar 346.500, piutang nerabah sebesar 385 juta, piutang nerabah jatuh tempo sebesar 38.500, margin nerabah ditangguhkan sebesar Rp64.436, dan pendapatan margin nerabah sebesar 12.500. Dan dapat dilihat bahwa saldo terakhir di saldo debit dan kredit balance yaitu sebesar Rp423.500.000. Berikut ini coding-coding yang terdapat di jurnal umum. Subatool 2 digunakan untuk merefresh semua text box dan juga semua button apabila jurnal telah disimpan. Setelah itu di sini ada coding untuk membuat hasil jumlah balance antar debit kredit yang akan dimasukkan ke dalam text box total debit dan total kredit di sini. Ini total debit dan ini total kredit. Dan ini adalah coding untuk jumlah angka apakah akan masuk ke debit atau akan masuk ke kredit.
Ini adalah coding simpan. Ini adalah validasi untuk menyatakan jika debit kredit belum seimbang. Setelah itu, ini adalah coding untuk menyimpan dan untuk refresh kembali semua text box setelah disimpan. Sini ada coding memanggil sub hitung jumlah di text box total debit, dan hal yang sama yang berada di total kredit. Hitung jumlah diletakkan di sini agar text box total debit dan kredit berfungsi untuk menampilkan coding yang terdapat di atas tadi, yaitu ini. Dan sekian video akuntansi syariah dari saya. Mungkin banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.